subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Ada Tuhan, doa kami panjatkan, berkahilah tekad kami, bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa, jiwa raga kami untuk Indonesia. 4 hari pencarian tim SAR gabungan menemukan sejumlah serpihan yang diyakini milik kapal selam KRI Nanggala 402. Namun kondisi 53 awak kapal belum dapat dipastikan. Berdasarkan sejumlah bukti yang berhasil ditemukan, kapal selam TKRI Nanggala 402 dinyatakan tenggelam. Barang bukti yang ditemukan diantaranya peluru tabung torpedo, pelumas teleskop kapal selam, dan alat yang digunakan ABK untuk sholat, serta spon penahan panas. Kondisi 53 awak kapal belum dapat dipastikan, namun cadangan oksigen di kapal selam Nanggala 402 bisa bertahan hingga 5 hari jika kelistrikan berfungsi. Selain itu, terdapat bagian kabin-kabin kapal yang tidak bisa masuk air meski terjadi keretakan dalam KRI Nanggala 402. Lokasi pencarian difokuskan di perairan utara Pulau Bali, di mana KRI Rimau telah mendeteksi 1 titik magnet yang cukup kuat. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan Dewi Umaryati di Bandara Ngurah Rai, Badung, Bali. Selamat pagi, Dewi. Ya, Dewi, bagaimana kondisi sejauh ini? Karena ya, Dewi, kita tahu sudah ada beberapa serpihan kapal selam yang ditemukan. Apakah ada temuan baru di sana? Ya, Gede, perkembangan terbaru hari ini saya laporkan dari Base of TNI Angkatan Udara. Sampai saat ini proses pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan oleh sejumlah armada yang dimiliki oleh TNI yang saat ini juga telah bergabung sejumlah kapal asing bantuan dari negara tetangga, yakni dari Singapura dan Malaysia yang sudah merapat di perairan Bali Utara. Terkait perkembangan terbaru, kita masih menunggu apa yang akan disampaikan dalam konferensi pers hari ini. Namun dari konferensi pers yang dilakukan oleh Panglima TNI kemarin, memang benar ada ditemukan sejumlah barang-barang yang dipastikan memang dimiliki KRI Nanggala 402 seperti yang disebutkan tadi. Di antaranya ada pipa pembungkus pipa pendingin, adanya serpihan dari pembungkus torpedo yang digunakan atau berfungsi untuk menahan adanya benturan. Hal ini tentu tidak dimiliki oleh kapal-kapal pada umumnya. Sejumlah barang-barang ini ditemukan saat proses pencarian dan pertolongan pada KRI Nanggala 402 ini sejak hari pertama, yakni adanya tumpahan solar. Kemudian di hari kedua dan ketiga ditemukan adanya serpihan-serpihan milik KRI Nanggala 402 yang memang sudah dipastikan dari sejumlah saksi ahli seperti mantan ABK atau awak dari KRI Nanggala 402 dan komunitas kapal selam. Gede. Sementara Dewi, pesawat Poseidon dari Amerika Serikat apakah sudah mulai beroperasi, melakukan pencarian dan memberikan hasil dari pantauan udara?
Ya, sejak kemarin memang kapal intai maritim milik Amerika Serikat memang telah mendarat di Bandara Internasional Ngurah Rai pada Sabtu dini hari. Kemudian pada sore hari kemarin, kapal ini telah menuju ke lokasi titik yang diduga menjadi titik jatuh tenggelamnya KRI Nanggala 402 di perairan Bali Utara. Kemudian dari kapal ini diduga memang sudah melakukan pengambilan data dalam bentuk foto yang nantinya akan diserahkan seluruh data itu kepada tim analisa untuk apa yang selanjutnya akan dilakukan dalam proses pencarian dan pertolongan terhadap KRI Nanggala 402 termasuk sejumlah awak sebanyak 53 orang yang masih berada di dalamnya, Lofi. Adakah rencana TNI Dewi mendatangkan perwakilan pihak keluarga awak Nanggala 402? Ya, Lofi, sampai saat ini memang sejak sebelumnya KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak. Sejak kemarin dari Panglima TNI menaikkan status KRI Nanggala 402 ini dari yang sebelumnya submiss atau hilang kontak menjadi subsang atau tenggelam, dan dipastikan sudah di kedalaman 850 meter. Sampai saat ini juga dari pihak TNI masih belum berencana untuk mendatangkan pihak keluarga karena dari jajaran tim rescue yang ada di lokasi kejadian sampai saat ini masih belum dapat menemukan adanya tanda-tanda apakah awak kapal yang di dalam itu masih dalam kondisi selamat atau tidak, ya, karena belum ada bukti otentik terkait temuan potongan tubuh atau petunjuk lain yang mengarah ke posisi tersebut. Sementara saat ini proses yang dilakukan adalah untuk mendeteksi lokasi titik jatuhnya kapal KRI Nanggala 402 yang masih terus dilakukan oleh KRI Rigel bersama kapal asing bantuan dari Singapura, MV Rescue, Ship Rescue, yang memang memiliki peralatan canggih untuk mendeteksi benda-benda yang berada hingga kedalaman 1 km. Nantinya proses evakuasi dan segala rencana-rencana akan terus dirancang atau didiskusikan bersama sejumlah anggota ISMERLO, yaitu International Submarine Escape Rescue License Office. Nantinya dari para anggota ini akan memberikan petunjuk apa saja yang harus dilakukan, termasuk memasang pipa untuk menghembuskan tekanan tinggi agar kapal selam KRI Nanggala 402 ini dapat dihembuskan hingga naik ke permukaan, Lofi. Ya, Dewi, hingga saat ini titik pencarian ini difokuskan di wilayah mana? Karena kita informasinya kan kemarin ada di wilayah Bali Utara. Ya, memang benar bahwa titik pencarian saat ini memang difokuskan di perairan Bali Utara, tepatnya dengan persebaran 10 mil dari titik 40 km dari pelabuhan Celukan Bawang. Peralatan canggih termasuk pendeteksi sonar, robot bawah laut yang yang memang memiliki kapal-kapal yang memang memiliki peralatan tersebut sudah berada di lokasi. Hal ini juga untuk mendeteksi bahwa kekuatan magnetik besar yang sempat dideteksi oleh KRI Rimau 402 ini memang benar di dalamnya merupakan KRI Nanggala 402, seperti itu, Gede. Baik, Dewi, sejauh ini laporan di lapangan apa kendala pencarian? Sampai saat ini dijelaskan dari Kepala Staf Angkatan Laut Marsikal Yudo Margono dalam jumpa pers kemarin belum ada menunjukkan kendala di lapangan karena sejak pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di hari pertama pada Rabu 21 April sejak dilaporkan hilang kontak,
cuaca di lokasi kejadian perairan Bali Utara sangat mendukung dengan kondisi cerah berawan. Artinya dalam tinggi gelombang juga cukup tenang, dengan sampai hari ini kategori masih tinggi gelombang masih kategori rendah, berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter dengan kecepatan angin sampai 12 knot. Lovi. Ya, baik, terima kasih Dewi melaporkan dari Bali. Selamat bertugas kembali dan kami terus menanti informasi terbaru dari Anda. Prajurit sejati, setia dan berani, selalu siaga, siap dan sedia, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Ada Tuhan, doa kami panjatkan, berkahilah tekad kami. Bakti kami untuk rakyat yang tercinta, jiwa raga kami untuk nusa bangsa. Jiwa raga kami untuk Indonesia. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Istri hilang lebih dari 1 bulan, warga Kampario menggelar sayembara berhadiah uang. Tidak tanggung-tanggung, uang sebanyak 125 juta rupiah akan diberikan bagi orang yang mengetahui keberadaan dan menemukan istrinya. Kartiniku hilang bak di telan bumi, sepi aku tanpamu. Sepenggal kalimat menyiratkan kehidupan Khairuddin Siregar, warga desa Tanjung Sawit, Kabupaten Kampar, yang kehilangan istri tercintanya. Lebih dari 1 bulan lamanya, Ervina Lubis, istrinya, pergi meninggalkan keluarga tanpa alasan. Khairuddin pun sudah mencarinya bahkan ke rumah orang tuanya. Namun pencariannya nihil. Kemudian pada akhirnya pengusaha perkebunan kelapa sawit itu mengadakan sayembara pencarian istri yang hilang dengan hadiah sebesar 125 juta rupiah. Jadi kita cobalah pakai sembara. Sebenarnya bukan sembara, hanya upah siapa yang menemukan. Jadi mudah-mudahan dengan nilai segitu orang akan serius untuk mencari. Berapa sekarang, Pak? 125 juta kita kasih kalau memang itu ditemukan dan bisa menunjukkan di mana tempatnya. Khairuddin berharap dengan menggelar sayembara, istrinya bisa segera ditemukan dan bisa kembali berkumpul juga dengan anak-anaknya. Sayembara ini sudah berlangsung lebih dari 3 pekan, namun belum ada masyarakat bisa menunjukkan keberadaan istrinya. Khairuddin berencana akan kembali menaikkan nilai hadiah sayembara serta melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari Kampario, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.